Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto. Saya merupakan mahasiswa Universitas Nusa Putra, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sensor dan juga transducer. Baik, sebelum ke sensor dan transducer, di sini saya akan sedikit membahas tentang pengantar konsep pengukuran. Nah, tujuan dari pengukuran yaitu untuk mencari informasi mengenai sifat fisik, kimia, biologi dari suatu objek yang diukur. Nah, itu merupakan fungsi dari pengukuran. Nah, untuk yang berikutnya, data dari pengukuran. Data pengukuran itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah data empiris, kedua adalah data terproses. Nah, untuk yang berikutnya yaitu prinsip kerja alat ukur. Nah, di dalam prinsip kerja alat ukur harus diperhatikan dan dicermati dengan benar supaya penggunaan alat ukur itu benar dan sesuai dengan penggunaannya. Kemudian dalam pengukuran ada yang disebut dengan instrumen. Nah, instrumen dalam pengukuran dibagi menjadi tiga. Pertama adalah transducer, kedua adalah pengkondisi sinyal, tiga adalah alat pengeluaran analog. Baik. Setelah itu ada yang disebut dengan transducer. Nah, transducer itu sendiri adalah suatu alat atau bagian dari alat ukur yang berfungsi atau dapat merubah energi yang diterimanya ke dalam bentuk energi lain, atau secara ringkas yaitu bagian dari alat ukur yang dapat mengkonversikan bentuk energi yang diterimanya ke dalam bentuk energi lain. Kemudian sensor. Nah, sensor itu sendiri adalah bagian dari alat ukur yang secara langsung terlibat dalam pengukuran terhadap suatu objek itu sendiri. Kemudian ada juga yang disebut dengan karakteristik statik pengukuran, yang mana di dalamnya ada toleransi, kesalahan, resolusi, range, sensitivitas. Oke, untuk berikutnya ada sensor dan juga transducer. Baik, seperti sebelumnya, sensor adalah bagian dari alat ukur yang secara langsung terlibat dalam pengukuran itu sendiri. Nah, kemudian transducer adalah bagian dari alat ukur yang mampu untuk merubah atau mengkonversikan bentuk energi yang diterimanya ke dalam bentuk energi lain. Oke. Selanjutnya yaitu sifat-sifat sensor. Nah, di dalam sifat-sifat sensor itu ada dua. Ada yang disebut dengan sensor aktif dan juga sensor pasif. Baik, untuk berikutnya yaitu klasifikasi sensor transducer berdasarkan penggunaannya. Pertama ada yang disebut dengan sensor thermal. Nah, sensor thermal adalah sensor yang mendeteksi perubahan pada suhu atau temperatur. Kemudian untuk yang kedua adalah sensor mekanis, yaitu sensor yang dapat mendeteksi perubahan mekanis, contohnya percepatan dan pergerakan. Untuk yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah sensor cahaya, yaitu sensor yang mendeteksi jumlah cahaya yang masuk dari sumber cahaya. Kemudian berikutnya yaitu klasifikasi sensor transducer berdasarkan penggunaan, berdasarkan alat keluaran. Pertama, penggunaan resistensi. Di dalamnya terdapat tiga bagian. Pertama adalah resisten temperatur detektor, untuk yang kedua ada strain gauge, dan yang ketiga adalah termistor. Oke, untuk berikutnya adalah penggunaan indukstansi. Oke, selanjutnya sebagai contoh dalam diri manusia atau diri kita, sensor kulit. Nah, yang mana sensor kulit bekerja
untuk mendeteksi suhu atau temperatur. Contohnya, dalam suatu ruangan terdapat suatu ember yang di dalamnya ada air. Nah, kita dapat mengecek air tersebut dingin, hangat ataupun panas dengan mencelupkan salah satu anggota badan kita, contohnya jari telunjuk. Jari telunjuk kita masukkan ke ember tersebut. Nah, dengan seketika kita akan mengecek suhu tersebut. Oke, untuk berikutnya yaitu sifat dan karakteristik sensor dan juga transducer. Sifat sensor. Nah, sifatnya pertama ada sensor aktif, kedua adalah sensor pasif. Nah, kemudian berdasarkan penggunaannya. Nah, itu dibagi menjadi 6 bagian. Pertama adalah sensor akselerometer, yaitu sensor yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan. Contohnya kemiringan. Nah, untuk yang kedua ada yang disebut dengan sensor cahaya, yaitu sensor yang mendeteksi jumlah cahaya yang masuk yang mengenai sensor tersebut. Yang ketiga ada sensor suara, yaitu sensor yang mendeteksi jumlah suara. Kemudian yang keempat ada sensor tekanan, yaitu sensor yang mendeteksi tingkat tekanan. Yang kelima ada sensor suhu, yaitu sensor yang mendeteksi suhu dan juga temperatur. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu sensor ultrasonik, yaitu sensor yang mendeteksi kecepatan dan juga jarak. Nah, kemudian berdasarkan sensor dan transducer, sensor transducer itu ada juga perbedaannya. Nah, alat pengindra dari sensor itu berupa sensor itu sendiri. Nah, sementara di transducer, alat pengindra dari transducer ada juga yang disebut dengan elemen pengkondisi sinyal. Nah, selain dari elemen pengindra ada juga elemen pengeluaran itu dari transducer. Selain dari elemen pengindra ada juga elemen pengeluaran. Oke, untuk berikutnya yaitu sensor transducer dalam konsep pengukuran. Nah, pertama ada yang disebut dengan transducer gerak translasi. Nah, di dalamnya terdapat 5 komponen. Pertama adalah potensiometer gerak atau potensiometer geser. Kedua ada sensor proximity induktif. Tiga ada sensor proximity Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan strain gauge. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah linear variable differential transformer. Nah, untuk yang berikutnya yaitu yang kedua ada transducer gerak translasi, yang dimana ada komponennya sebagai berikut. Pertama ada potensiometer melingkar. Untuk yang kedua ada instrumental sub encoder. Yang ketiga ada coded disk sub encoder, dan yang terakhir ada tachometer. Nah, pengertian dari tachometer itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tachos dan juga metron. Tachos berarti kecepatan, sementara metron yaitu untuk mengukur. Nah, jadi tachometer adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur rotasi suatu benda. Contohnya dalam sepeda motor. Sepeda motor tersebut memiliki RPM sebanyak 1000 RPM. Bisa disimpulkan motor tersebut berotasi si poros engkol selama 1000 kali dalam 1 menit. Nah, untuk penggunaan tachometer pertama di bidang kendaraan, contohnya sepeda motor dan juga mobil, yang berfungsi untuk menghitung rotasi dari poros engkol. Kedua dalam pesawat, yang dimana tiap baling-baling pesawat itu terpampang tachometer. Yang terakhir yaitu di bidang kedokteran, yang mana berbentuk turbin yang dapat mendeteksi seperti pada jantung, yang mengecek vena dan juga arteri.
Jadi dalam dunia kedokteran itu memudahkan dokter dengan mengecek aliran darah dari pasien apakah normal ataupun tidak. Nah, ada juga jenis-jenis tachometer. Pertama ada tachometer optik, kemudian kedua tachometer roda bergigi, ketiga tachometer tempel, keempat tachometer AC, dan yang terakhir adalah tachometer laser. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.